Ya, kalau dulu ponsel yang diluncurin cuma seri non plus dan plus aja, kali ini Samsung meluncurkan series yang namanya Ultra. Ada penamaan baru nih untuk kelas flagshipnya Samsung. Ya, mulai dari Samsung S20 series, Samsung meluncurkan S20, S20 Plus, dan juga S20 Ultra. Begitu pula untuk seri Note-nya. Ada Note 20 dan Note 20 Ultra. Saya bingung kenapa nggak ada Note 20 Plus ya sekarang. Nah, tapi Note 20 Ultra ini benar-benar punya kemampuan dan punya spesifikasi yang sudah sangat tinggi. Sudah cukup tinggi begitu untuk kalangan flagship. Dan menarik karena Samsung Note 20 Ultra ini bisa dibilang ponsel yang cocok buat kamu kalau kamu adalah seorang content creator. Ini dia review saya untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Diluncurkan kurang lebih 2 bulan lalu, Samsung Galaxy Note 20 series ini hadir dengan dua varian, yaitu Note 20 dan Note 20 Ultra. Perbedaan hardware yang menonjol di antara keduanya adalah build quality, refresh rate layar, kamera, dan panel layar yang digunakan. Di video kali ini kita akan fokus aja sama Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 bulan ke belakang. Soal desain sebenarnya nggak terlalu beda dengan seri sebelumnya, yaitu Note 10 series. Yang menonjol perbedaannya ada di bagian belakang ponsel ini. Yaps, dia punya tonjolan kamera yang lebih menonjol, atau bisa saya bilang sangat menonjol. Ini sih tebel banget bump di kameranya. Kalau ponsel ini diletakkan di atas meja, dia jadi terasa nggak rata. Jadi agak aneh gitu kalau dipakai coret-coret dengan S Pen di atas meja. Solusinya bisa dipasangkan case, tapi itu bikin ponsel ini jadi terasa tebal. Samsung juga menggunakan Gorilla Glass Victus untuk bagian depan ponsel ini, dan diklaim ini lebih kuat dibandingkan dengan Gorilla Glass lainnya. Selain itu, untuk yang varian warna Mystic Bronze, ini dia punya tekstur doff di bagian belakangnya. Untuk ukuran dan dimensi ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan seri Note 10 Plus. Buat saya pribadi, HP ini punya ukuran yang gede. Wajar karena dia seri Note dan ada stylus di dalamnya. Saya yang terbiasa dengan ponsel compact, jadi harus beradaptasi lagi nih sama ponsel yang ukurannya segede gini. Soal performa nggak perlu ditanya lah, Samsung flagship emang udah pasti bagus dan ngebut. Walaupun emang di Indonesia kebagian chipset yang Exynos, tapi saya pribadi sudah cukup puas karena memang penggunaan saya bukan untuk game-game berat. Tapi kalau kamu adalah seorang gamers mungkin akan lebih suka atau lebih pas menggunakan yang versi Snapdragon. Ditambah dengan RAM 8GB bawaan dari Samsung ini udah sangat cukup dan sangat enak buat multitasking, kerja berat, dan ya untuk keperluan sehari-hari udah cukup lah. Kalau bisa milih, ya saya juga maunya pakai yang versi Snapdragon 865 Plus. Tapi karena di Indonesia cuma ada yang versi Exynos, mau gimana lagi? Overall, kalau cuma untuk penggunaan harian seperti chatting, buka sosial media, main game, dan editing-editing, performanya masih bisa dibilang bagus kok, masih terasa flagshipnya. Saya emang nggak cobain main game berat, karena emang nggak terlalu suka main game. Tapi buat main Mobile Legends yang ringan sih masih lancar-lancar aja. Multitasking juga masih enak, buka aplikasi apapun terasa mulus. Apalagi dia udah menggunakan refresh rate layar 120Hz. Soal RAM yang cuma 8GB ini, saya pakai buka-buka banyak aplikasi dan multitasking terasa masih sangat enak. Jadi saya nggak masalah sama RAM yang dibawanya. Untuk storage yang dibawanya juga udah ada dua opsi, yaitu 256GB dan 512GB. Selain itu juga masih bisa kita tambahkan dengan microSD hingga 1TB. Untuk keperluan multimedia, Samsung Note 20 Ultra ini bisa dibilang ponsel yang sangat bagus. Karena ya siapa yang raguin lagi sih layar dari Samsung Note 20 Ultra. Apalagi sekarang juga udah support refresh rate hingga 120Hz. Udah deh, lengkap banget keperluannya. Nah, kalau buat nonton-nonton ini enak banget. Dan juga untuk speakernya juga sebenarnya udah bagus. Cuma sayang sekarang posisi speakernya berubah. Dari yang tadinya di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Layarnya pakai panel yang disebut Samsung sebagai Dynamic AMOLED 2X. Punya resolusi Quad HD dan mendukung refresh rate 120Hz yang cuma bisa dipakai di resolusi Full HD. Saya pribadi menggunakan setting Full HD dengan 120Hz karena Full HD di layar berukuran 6,9 inci ini udah cukup. Untuk warna yang dihasilkan khas flagship Samsung banget. Saya pribadi pakai mode Vivid, di mana warnanya terasa gonjreng banget. Warnanya keluar banget menurut saya, dan kalau dipakai untuk nonton video yang udah support HDR10+, layarnya ini tuh benar-benar manjain mata.
Soal kemampuan speaker, dia udah stereo dan diklaim ditune langsung oleh AKG. Silahkan kalian simak cuplikan berikut untuk menilai kualitas suara dan juga layarnya. Nah, kalau untuk urusan kamera, Samsung Note 20 Ultra ini membawa 3 lensa kamera. Di antaranya ada lensa wide, lensa ultra wide, dan juga lensa telephoto. Untuk lensa wide-nya sendiri beresolusi 108 megapiksel dan untuk lensa telefotonya ini bisa zoom optical hingga 5 kali. Selain itu, ini juga bisa zoom digital hingga 50 kali. Untuk sektor kamera ini, Samsung tidak hanya memikirkan hardware, tapi juga software. Kenapa? Karena untuk aplikasi bawaan kamera dari Samsung Note 20 Ultra ini udah semakin bagus dan semakin lengkap. Sekarang ada pro mode untuk video dan juga untuk foto, terutama untuk video ya. Ini bisa lebih dikustomisasi. Kita bisa memilih frame rate, kita juga bisa memilih resolusi, dan juga bisa memilih aspek rasio sesuai kebutuhan kita. Selain itu, untuk audio inputnya juga bisa kita pilih. Lengkap banget kan? Nah, ini sampel video menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan settingan audio menggunakan audio dari belakang, dari bagian belakang. Gimana nih? Menurut kamu suaranya jelas nggak? Atau masih kurang jelas? Ini sekarang pakai audio dari mic yang ada di depan Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Nah, menurut kamu gimana hasil audionya? Apakah lebih bagus yang di depan atau mungkin yang di belakang tadi? Nah, kalau yang ini menggunakan audio dari Bluetooth earphone. Ini saya pakai AirPods 2. Nah, menurut kamu audio dari mic yang ada di Bluetooth earphones ini yang masuk ke Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini bagus atau enggak? Jelas atau enggak? Silahkan kamu tulis komentar kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau untuk kamera depannya buat saya udah cukup aja. Kenapa? Karena ya resolusinya cuma 12 megapiksel, tapi untuk hasilnya juga udah cukup bagus dan udah cukup layak. Kalau kamu pakai buat vlogging juga udah enak. Nah, ini sampel menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nah, menurut kamu gimana hasilnya? Bagus atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Di luar hardware, Samsung juga mengembangkan software dengan sangat baik. Untuk Note 20 Ultra ini sekarang menggunakan One UI versi 2.5 dan untuk One UI versi 2.5 ini memang udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan One UI sebelumnya. Saya perhatiin memang Samsung sudah lebih fokus juga untuk mengembangkan software tidak hanya hardware ya, dan ini adalah kemajuan yang sangat bagus. By the way, menurut saya pribadi untuk UI Android terbaik, menurut saya masih dipegang sama Samsung. Aplikasi-aplikasi bloatware yang terinstall secara default sudah semakin sedikit, walaupun masih ada ya. Dan saya merasa kok Samsung semakin kesini semakin terlihat dekat dengan Microsoft. Dukungan penuh sama beberapa aplikasi besutan Microsoft bikin kita sebagai pengguna pasti akan sangat diuntungkan karena integrasinya. Selain itu, kemampuan Samsung DeX juga semakin meningkat, di mana sekarang DeX bisa terkoneksi secara nirkabel ke beberapa jenis monitor dan Microsoft Windows. Ini seperti membuktikan bahwa Samsung juga serius buat ngembangin software-softwarenya. Ngomongin soal Samsung Galaxy Note, nggak bisa lepas dari S Pen-nya. Kenapa? Karena S Pen kali ini punya peningkatan yang semakin baik. Untuk latensinya sekarang ditingkatkan menjadi 9 milisecond. Jadi feel ketika kita menggoreskan S Pen ke layar ini menjadi semakin, ya seolah-olah benar-benar kayak menggoreskan pulpen di atas kertas aja. Apalagi ada efek suara seperti menggoreskan pena di atas kertas. Ini menarik banget. Hal
lain yang jadi pelengkap di flagship phone seperti IP rating, fast charging, wireless charging, NFC, reverse wireless charging, dan lainnya udah pasti nggak absen di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini cocoknya buat siapa? Ya kalau kamu adalah profesional atau ya content creator, gamers, ini juga bisa lah pakai Note 20 Ultra ini. Meskipun emang kalau untuk gaming, saya lebih prefer kamu pakai Note 20 Ultra yang versi Snapdragon. Tapi emang Note 20 Ultra ini tuh emang udah bagus aja karena ya punya hardware yang bagus, chipset yang bagus, performa yang bagus secara dia flagship, dan juga punya S Pen yang bagus. Juga fiturnya udah lengkap banget, apa aja ada, semua ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Dan apalagi saya perhatiin memang untuk Note 20 Ultra ini adalah kameranya memiliki improvement yang cukup bagus atau lebih bagus lagi, karena memang Note 20 Ultra ini cocok banget kalau kamu adalah seorang content creator. Jadi sok silahkan, menurut kamu Note 20 Ultra ini cocoknya buat siapa? Itu dia pendapat saya untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Kalau pendapat kamu gimana? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah. By the way, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit.